Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Korina Haziratul Qudsi Alayubi dari kelas SI 4406, jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 12022000090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ERP, modul dan submodul SAP, serta integrasi antar modul SAP. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, apa itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu satu paket sistem dan software yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis harian mereka dan menyederhanakan aktivitas operasional bisnis yang kompleks. Nah, ERP sendiri itu memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yang bagi perusahaan itu sendiri. Di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan kolaborasi tim, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keamanan data, serta membuat perakiraan bisnis yang tepat. Lalu selanjutnya ada SAP. SAP itu merupakan System Applications and Products. Jadi SAP itu salah satu produk dari ERP. Nah, di dalam SAP terdapat beberapa modul dan di dalamnya juga terdapat submodul. Nah, emang apa aja modul dan submodul yang ada di dalam SAP? Modul-modul yang ada di dalam SAP semuanya kira-kira itu ada 11 modul. Yang pertama itu ada Sales and Distribution. Modul ini digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya, serta memberi informasi tentang customer mereka. Lalu, modul yang kedua itu ada Materials Management. Modul ini mengatur dan mengelola pembelian bahan-bahan mentah atau bahan baku dari para pemasok, sampai mengirim dan mengaturnya barang tersebut kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada Production Planning. Modul ini mempertahankan informasi produk, merencanakan dan menjadwalkan waktu produksi, serta merekam atau mencatat aktivitas produksi. Lalu yang keempat ada Quality Management. Jadi, modul ini merencanakan dan mencatat kualitas kontrol kegiatan, seperti pemeriksaan produk dan sertifikasi material. Yang kelima, itu ada Plant Maintenance. Jadi, modul ini mengelola pemeliharaan sumber daya dan merencanakan pemeliharaan mesin dan alat-alat yang ada di suatu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada Asset Management Module. Itu tugasnya dia itu membantu perusahaan mengelola keseluruhan aset tetap dan depresiasi terkait. Modul yang ketujuh itu ada Human Resource. Jadi Human Resource itu adalah modul yang mengintegrasikan proses-proses sumber daya manusia seperti merekrut karyawan, memberi pelatihan, gaji, dan benefit. Lalu yang ke-8 itu ada Project System. Itu adalah modul yang mengintegrasikan proses perencanaan project, pengerjaan, dan kontrol dari project itu sendiri. Yang ke-9 itu ada Financial Accounting. Itu adalah modul yang mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada dalam suatu perusahaan supaya laporan yang dihasilkan dapat tercatat secara akurat. Lalu, selanjutnya yang ke-9 itu ada Controlling atau biasa disingkat CO. Adalah modul yang mendukung proses perencanaan pelaporan dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Dan terakhir itu ada Workflow. Itu dia modul yang mengotomasikan setiap aktivitas bisnis yang ada di SAP itu sendiri. Nah, tadi udah ada modul-modul SAP, lalu selanjutnya kita akan ke submodul SAP.
Submodul SAP pertama yang ada di Financial Accounting itu ada General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Budgeting and Monitoring, Funds Management, Bank and Cash Management, Withholding Tax, Asset Accounting, dan Treasury Management. Selanjutnya di Controlling itu ada Product Costing, Periodic Allocation, Profitability Analysis, Cost Center Accounting, dan Profit Center Accounting. Dan di Sales and Distribution itu ada Shipping, Credit Management, Pricing and Discount, Billing, Statutory Requirements, dan yang terakhir Sales Order Processing and Monitoring. Di modul Human Resource, di dalamnya itu ada Payroll, Benefits, Compensation, Development, Training and Event Management, Requirement Time Management, Personnel Administration, Planning Budget, dan Travel Management. Di Product Planning, di dalamnya submodulnya itu ada Production Order Processing, Demand Management, Materials Requirement Planning, Ship Flow Control, dan Capacity Requirements Planning. Di Materials Management, di dalamnya itu ada Purchasing, Inventory Management, Inventory Valuation, Vendor Evaluation and Rating, serta Invoice Verification. Di Quality Management, itu ada 5 submodul di dalamnya, yaitu Incoming Inspection, Process Inspection, Final or Delivery Inspection, Quality Reports or Certificates, dan Quality Notifications. Dan di Plant Maintenance itu ada 4 submodul, yaitu Maintenance Planning, Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance, dan Predictive Maintenance. Di dalam modul Project System itu terdapat Project Planning, Project Monitoring, Project Costing, Milestone Based Billing, dan Handling of WBS Elements. Dan yang terakhir itu di modul Asset Management itu ada Funding Forecast, Risk Management, Asset Plan, dan Investment Controlling. Lalu selanjutnya kita beralih ke integrasi antar modul SAP. Nah, sebenarnya ada banyak sekali integrasi antar modul SAP karena tadi yang kita ketahui sendiri modul-modul yang ada di SAP itu ada 11 secara umum yang dimiliki oleh perusahaan, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 keterkaitan modul, yaitu antara modul Materials Management dan Financial Accounting. Oke, yang pertama dari modul Materials Management itu kita ketahui sendiri adalah modul yang mengatur dan mengelola stok bahan dan pasokan bahan baku dan bahan mentah yang harus dimiliki oleh perusahaan gitu. Jadi mereka yang beli, mereka yang ngedata berapa banyak bahan yang harus dibutuhkan. Dan kalau financial accounting itu adalah mereka yang mencatat, mengelola, dan mendata seputar keuangan lah. Nah, jadi di sini jika modul Materials Management dalam suatu perusahaan itu misal dia ingin menambah atau membeli bahan baku yang baru, stok yang baru gitu. Nah, berarti dia kan harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu, harus mengintegrasikannya terlebih dahulu dengan bagian financial accounting supaya dia tahu berapa aja misal dia mau beli 100 bahan baku. Nah, berarti kan harus diintegrasikan dulu apakah keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut cukup atau tidak jika ingin membeli 100 bahan baku. Kalau misalnya cukup, berarti kan akan di ACC. Tapi kalau misalnya tidak tercukupi bagian keuangannya, berarti kan mungkin akan dicari solusi yang lain. Misalnya mencari bahan yang lain dengan kualitas yang sama atau kualitas yang mirip, tapi dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Nah, bagian Materials Management ini juga sebenarnya bisa terhubung dan terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya, seperti pada bagian Production Planning, itu untuk merencanakan produksi, seperti misal mereka tersedia bahannya 100 bahan gitu,
Nah, mereka akan berkoordinasi dengan bagian production planning untuk berapa produk yang akan mereka produksi nantinya, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.